Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Alia Putri dengan NPM 2014151023. Di sini saya akan membuat tutorial peta penentuan kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Sebelumnya, pertama-tama kita add data dengan menitikan peta yang nantinya akan digunakan dengan menggunakan koordinat sistemnya WJS 1984 zona 48S. Selanjutnya, kita menitikan pada sumbu koordinat dengan mengklik control point pada bagian bawah page, lalu arahkan kursor bertanda tambah menuju daerah yang sesuai dan dengan titik koordinat. Lalu klik pada wilayah yang sesuai dan klik kanan dan pilih input X dan Y. Selanjutnya, kita memasukkan koordinat sesuai kolom, lalu klik OK dengan contoh X-nya yaitu 506000 dan Y-nya 9399500. Lalu klik OK. Lalu pada layer kita klik kanan dan pilih zoom to layer. Maka akan muncul tanda plus pada daerah yang telah dilakukan geokoreksi. Nah, lakukan geokoreksi ini minimal sebanyak 4 titik yang menyebar merata di areal yang akan dipetakan. Selanjutnya kita klik pada gambar pada layer ini yang ditunjukkan di bagian bawah layer untuk menyimpan data titik geokoreksi yang telah diambil. Nah, jika total RMS error di bawah 0,10 maka progres geokoreksi sudah dilakukan dengan sangat baik. Nah, selanjutnya kita save untuk menyimpan titik GCP-nya atau titik geokoreksinya. Terus pilih folder dan beri nama GCP Tower lalu save. Selanjutnya kita akan membuat save file dengan klik kanan pada folder penyimpanan yang berada di katalog, lalu klik new dan save file. Selanjutnya kita ganti nama Tahura, terus feature type-nya itu polygon, lalu edit. Selanjutnya kita klik select, terus project coordinate system dengan UTM-nya WJS 1984, lalu southern hemisphere dengan WJS-nya 1984 UTM zone 48S, lalu kita add, apply, lalu OK. Dan pastikan bahwa koordinat itu sudah terisi dengan benar sesuai dengan koordinat peta yang akan ditigasi. Selanjutnya kita melakukan proses digitasi. Yang pertama, kita atur skala sebelum melakukan digitasi. Nah, skala yang digunakan itu adalah 1:25.000. Selanjutnya kita melakukan proses digitasi. Yang pertama, atur skala sebelum melakukan digitasi, kita menggunakan skala 1:25.000. Lalu klik editor pada toolbar dan klik start editing. Lalu klik tools create feature pada toolbar editor. Kita klik save file Tahura, lalu pilih polygon. Dan proses digitasi sudah bisa dilakukan jika kursornya sudah bertanda tambah. Nah, selanjutnya kita titik-titikan seperti yang di layar. Penitikan itu dilakukan mengelilingi wilayah sampai bertemu dengan titik pertama atau titik awal. Setelah sampai bertemu di titik awal, klik 2 kali untuk menghentikan proses digitasi. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, jika telah selesai, klik editor, klik stop editing untuk menghentikan proses digitasi yang menyimpan data digitasi pada save file yang telah dibuat. Nah, tampilan hasil digitasi peta batas Tahura Wan Abdurrahman seperti ini. Ya, selanjutnya kita ekspor data save file, di mana kita klik kanan pada file save file Tahura yang berada pada bar table of contents,
kita pilih data dan ekspor data. Nah, pada output future class itu buat folder baru dengan nama tanah dan simpan hasil ekspor dengan nama tanah. Klik save, lalu OK, dan yes. Selanjutnya kita menghilangkan data pada table of contents. Nah, jika proses ekspor telah selesai, data akan muncul pada table of contents yang terlihat pada gambar. Nah, untuk menghilangkannya data itu, kita meremove data dengan cara klik kanan pada data yang akan dihilangkan, lalu pilih remove. Selanjutnya kita ke editing data. Nah, selanjutnya kita memotong save file. Kita klik kotak kecil di bawah layer tanah ini, lalu pilih hollow, outline width, kita pilih 1, outline colornya merah. Jika semua telah selesai atau telah sesuai, kita klik OK. Nah, atur skala menjadi 1:25.000. Lakukan zoom in pada wilayah yang akan dipotong. Lalu klik editor, start editing. Nah, pilih poligon batas wilayah Tahura. Nah, batas wilayah Tahura ini akan berubah warna menjadi biru muda seperti pada gambar di bawah. Lakukan pemotongan poligon dengan tools Cut Polygons Tool. Klik tools pada toolbar. Nah, selanjutnya hasil pemotongan jenis tanah pada peta Tahura warna Abdurrahman seperti ini. Nah, jika dirasa pada saat mendigitasinya poligon tidak berada tepat pada batas, kita dapat melakukan pengeditan dengan menggunakan tools edit vertex atau reshape feature tools. Selanjutnya kita pemberian atribut dan query. Di sini langkah kerjanya yang pertama mencari informasi menggunakan identify tools, di mana klik tombol identify pada toolbar tools, lalu klik pada poligon yang ingin diketahui informasinya, maka akan muncul tabel informasi tentang poligon yang telah dipilih seperti di layar. Selanjutnya kita mencari informasi menggunakan selection tool. Nah, kita pada peta tanah. Klik kanan pada data save file yang ingin diketahui informasinya, lalu yang berada di table of contents, lalu pilih open attribute table. Klik tombol selection tools pada toolbar tools, pilih select by rectangle. Nah, klik pada poligon yang ingin diketahui informasinya. Data yang dipilih itu atribut table akan berwarna biru muda seperti di layar. Nah, selanjutnya pada peta kelerengan. Klik kanan pada save file yang ingin diketahui informasinya yang berada di table of contents, lalu pilih open attribute table. Klik tombol selection tools pada toolbar tools, lalu kita pilih select by rectangle. Selanjutnya itu data yang dipilih itu pada atribut table akan berwarna biru muda seperti pada gambar peta tanah. Nah, kita lakukan hal yang sama pada peta iklim, yaitu dengan klik kanan pada save file yang ingin diketahui informasinya yang berada di table of contents, lalu pilih open attribute table. Sama, yaitu klik tombol selection tools, lalu pada toolbar tools pilih select by rectangle. Klik pada poligon yang ingin diketahui informasinya, terus itu data yang dipilih itu pada atribut table akan berwarna biru muda seperti pada di layar. Selanjutnya kita membuat data atribut. Pertama itu pada peta tanah, kita klik kanan pada save file yang ingin ditambahkan informasinya, lalu pilih open attribute table. Selanjutnya itu pada tabel itu kita klik tabel option, lalu pilih add file. Nah, kita beri nama klasifikasi, terus type-nya text,
precision-nya itu 20, lalu klik OK. Nah, klik Tools Selection Tools. Pada toolbar Tools, pilih Select by Rectangle. Nah, lalu pilih polygon yang ingin ditambahkan informasinya. Lalu klik kanan pada kolom klasifikasi. Setelah itu, kita pilih File Calculator, lalu klik Yes. Nah, masukkan informasi yang ingin diberikan. Contohnya tuh di strand depth, lalu klik OK. Di strand depth ini namanya termasuk jenis tanah. Dan jangan lupa kita menggunakan apostrophe atau tanda petik 2 untuk awal dengan akhir. Nah, kita lakukan sampai semua poligon diberikan informasinya. Selanjutnya kita menghitung luas. Pada tabel atribut itu kita klik table option, lalu pilih add file. Nah, kita beri nama luas, terus type-nya double, precision-nya itu 5, size-nya itu 5. Nah, klik kanan pada kolom luas, lalu pilih kalkulator geometri, lalu yes. Nah, pilih use coordinate system of the data source, dan untuk unit pilihnya itu HA atau hektar atau satuan yang lainnya, lalu OK, lalu klik yes. Nah, tampilkan akan jadi seperti ini. Terdapat luasnya. Nah, selanjutnya kita memberikan keterangan. Ya, seperti saya bilang tadi, jenis tanahnya itu ada di stropets dan di strand depth, yaitu termasuk dalam jenis tanah yang punya sifat tidak peka. Nah, pada tabel atribut, klik table option, lalu pilih add file. Nah, kita beri nama keterangan, type-nya itu text, file properties-nya itu 20, lalu kita klik OK. Nah, karena jenis tanahnya itu di stropets dan di strand depth itu memiliki sifat yang sama, yaitu tidak peka, maka kita dapat masukkan semua keterangannya secara bersamaan. Dengan cara mengklik kanan pada kolom keterangan, lalu pilih File Calculator, lalu Yes. Nah, pada kolom keterangan isi tidak peka, lalu klik OK. Selanjutnya kita pemberian skor. Nah, yang pertama kita pada tabel atributnya itu klik table option, lalu pilih add file. Lalu untuk name-nya itu score, type-nya itu double, lalu klik OK. Nah, klik kanan pada kolom score, lalu pilih File Calculator, lalu klik Yes. Isi nilai skor itu sesuai dengan jenis tanahnya. Nah, untuk jenis tanah di strand depth itu dan di stropets itu memiliki skor 30. Itu menurut skor kelas lahan Peraturan Menteri Pertanian nomor 837 tahun 1980 tentang Permantap 837/1980, lalu klik OK. Nah, tampilan hasilnya itu seperti ini secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita menampilkan data. Nah, jika semua data sudah diberikan, maka kita klik kanan pada data save file tanah. Di table of contents, selalu pilih properties. Nah, pilih simbologi, lalu kategoris, dan pilih unique value. Nah, pada value file, kita dapat memilih data mana yang akan kita tunjukkan untuk saat ini kita memilih data nama tanah, dimana setelah ini kita memilih nama pada value field, lalu kita klik add all values, dan pada color ramp-nya itu kita dapat memilih warna yang kita inginkan, lalu kita klik OK.
Jadi tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita pemberian label. Nah, untuk pemberian labelnya itu kita klik save file tanah, pilih label futures. Nah, jika data label tanah tidak keluar, maka lakukan seperti klik kanan atau klik properties, lalu klik label di bagian atas pada label file, pilih klasifikasi, lalu OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan ke peta lereng atau lereng. Nah, pertama itu kita klik kanan pada save file yang ingin tambahkan informasinya, lalu pilih open attribute table. Terus pada table itu kita klik table option, lalu pilih add file. Untuk name-nya kita beri nama klasifikasi, type-nya to text, precision-nya itu 20, lalu klik OK. Selanjutnya itu kita klik selection tools pada toolbar tools, lalu pilih select by rectangle, pilih polygon yang ingin ditambahkan informasinya. Kita klik kanan pada kolom jenis kelerengan, lalu kita klik kanan pada kolom jenis tanah, lalu pilih file calculator, lalu klik yes. Nah, kita masukkan informasi yang ingin diberikan itu, contohnya 15-30%, lalu klik OK. Dan jangan lupa kita menggunakan apostrophe atau petik 2 untuk di awal kalimat, untuk di awal kata dan juga akhir kata. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita menghitung luas. Pada tabel atribut itu kita klik table option, lalu pilih add file. Lalu untuk name itu luas, type itu double, precision-nya 5 dan size-nya 5. Nah, klik kanan pada kolom luas, lalu pilih kalkulator geometri, lalu kita klik yes. Nah, selanjutnya kita pemberian keterangan. Nah, pada tabel atribut tuh klik table option, lalu pilih add file. Nah, namanya kita beri keterangan, type-nya to text, file precision itu 20, lalu kita klik OK. Nah, pilih polygon yang akan diisi keterangan dengan cara klik di bagian yang diberi titik merah pada klik kanan pada kolom keterangan, lalu pilih file calculator, lalu klik yes. Nah, pada kolom keterangan itu kita isi sesuai dengan kelas klasifikasi. Pada contoh klasifikasinya itu 15-30%, lalu masukkan dalam kategori agak curam. Setelah mengisi kolom keterangan, maka klik OK. Nah, kolom akan terisi seperti pada di layar. Isi semua kolom sesuai dengan kelas klasifikasi, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya pemberian skor, di mana pada tabel atribut itu kita klik table option, lalu pilih add file. Selanjutnya untuk namanya kita beri skor, type-nya itu double, lalu kita klik OK. Lalu klik yes. Nah, pada kolom skornya itu kita isi sesuai dengan kelas klasifikasi. Pada contoh klasifikasinya itu 15-30%, memiliki skor 60. Nah, setelah mengisi kolom skor, maka klik OK. Nah, kolom akan terisi seperti pada di layar. Nah, isi semua kolom sesuai dengan klasifikasi. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data. Jadi, jika semua data sudah diberikan keseluruhan pada data atribut, remove data JPG peta lereng. Nah, lalu kita klik kanan pada lereng JPG, lalu pilih remove.
Nah, lalu klik kanan pada data file rank di tabel panas, lalu pilih properties. Terus pilih simbologi, lalu kategoris, dan pilih unique value dan value file. Kita dapat memilih data mana yang akan kita tunjukkan. Nah, saat ini kita memilih data klasifikasi. Nah, setelah memilih klasifikasi pada value file, lalu kita klik add all values pada color ramp. Kita dapat memilih warna yang kita inginkan. Nah, jika semua yang telah diatur, lalu kita klik OK. Nah, akan tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita memberikan label. Nah, untuk memberikan label, kita klik save file rank, pilih label future. Jika data label nama tanah itu tidak keluar, maka lakukan hal yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita pada peta iklim. Peta iklim itu sama aja, kita klik kanan pada save file yang ingin ditambahkan informasinya, lalu pilih open attribute table. Pada table kita klik table option, lalu pilih add file. Untuk name kita klasifikasi, type-nya to text, precision itu 20, lalu klik OK. Nah, klik tombol selection tools pada toolbar tools, pilih select by rectangle, kita pilih polygon yang ingin ditambahkan informasinya. Lalu kita klik kanan pada kolom klasifikasi, lalu pilih vertical motor, lalu klik yes. Nah, kita masukkan informasi yang diberikan. Contohnya itu sama, kita menggunakan titik 2 untuk awal kata, yaitu titik 2 1 1800 atau 1.800 sampai 1700 mm. Nah, terus diakhiri dengan titik 2, lalu klik OK. Nah, lakukan sampai semua polygon diberikan informasinya semua. Selanjutnya kita menghitung luas. Nah, pada tabel atribut itu klik table option, lalu pilih add file. Untuk name itu luas, type itu double, version itu 5, size-nya itu 5. Nah, klik kanan pada kolom luas, lalu pilih calculate itu geometri, lalu kita klik yes. Nah, pilih use coordinate system itu of the data source, dan untuk units pilih. Untuk units itu pilih hektar atau HA atau satuan lainnya, lalu kita klik OK dan yes. Nah, selanjutnya kita pemberian keterangan. Nah, intensitas curah hujan itu keseluruhan klasifikasi itu masuk ke dalam kategori curah hujan yang sangat rendah. Jadi pada tabel atribut itu kita klik table option, lalu pilih add file, terus name itu keterangan, type itu text, file itu properties nya itu 20, lalu kita klik OK. Karena semua kelas curah hujan itu masuk dalam intensitas yang sangat rendah, maka kita dapat memasukkan semua keterangan secara bersamaan. Selanjutnya kita memberikan skor. Nah, pada tabel atribut itu kita klik table option, lalu pilih add file. Untuk name kita beri skor, type-nya itu double, lalu kita klik OK. Nah, klik kanan pada kolom skor, lalu pilih file calculator, kita klik yes. Isi nilai skor sesuai dengan klasifikasi curah hujan. Nah, untuk keseluruhan curah hujan itu memiliki skor 10 menurut skor Kementan, lalu klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Terus kita akan menampilkan data. Nah, jika semua data yang diberikan keseluruhan pada data atribut itu remove data JPG pada peta iklim, klik kanan pada iklim, JPG, lalu kita pilih remove. Nah, klik kanan pada data save file iklim di tabel of contents, lalu pilih properties. Nah, pilih simbologi atau lalu kategoris dan pilih unique value, terus value file. Kita dapat memilih data mana yang akan ditunjukkan. Untuk saat ini kita memilih data klasifikasi. Nah, setelah memilih nama pada value file itu, lalu klik add file values pada color ramp. Kita dapat memilih warna yang kita inginkan, lalu kita klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita memberikan label.
Dan untuk memberikan label itu kita klik Save File Iklim, pilih Label Feature. Atau bisa juga dengan cara pilih Properties, klik Labels, terus pilih klasifikasi lalu OK. Nah, selanjutnya kita mau menganalisis spasial, di mana kita mengeluarkan semua data yang akan di overlay ke dalam layer. Nah, datanya itu berupa overlay save file tanah, lereng, dan iklim. Klik Geoprocessing File Toolbars, lalu klik Union, terus klik Input Future, lalu pilih data yang akan di overlay. Nah, kolom fiturnya terisi dengan sumber data atau output future class untuk menyimpan data hasil overlay, lalu klik OK. Tunggu proses sampai selesai. Data akan muncul pada table of contents. Nah, ini. Selanjutnya kita analisis data atau menghitung skor. Yang pertama kita klik kanan pada data overlay, lalu pilih Open Attribute Table, terus pilih Table Option, lalu kita klik Add File, terus name-nya itu skor total, tab-nya itu double, lalu klik OK. Nah, klik kanan pada kolom skor total, lalu pilih File Calculator, kita klik Yes. Nah, untuk menghitung skor total itu dilakukan dengan cara menunjukkan nilai skor penaman pada gambar. Skor tanah itu skor, terus skor iklim itu skor 1, skor lereng itu skor 12. Nah, kolom skor total itu diisi dengan cara klik 2 kali tulisan skor dalam file, lalu klik tanda tambah untuk menjumlah, lalu klik bagi 2 lagi. Lalu klik 2 kali. Nah, skor 1 ini untuk titik 2 skor plus skor 1 plus skor 12, lalu titik 2 lagi, kita klik OK. Nah, maka tampilan akan munculnya seperti ini. Selanjutnya kita akan analisis data atau penetapan kasus kawasan, di mana penetapan kawasan hutan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11/1980 dengan kriteria yaitu hutan lindungnya itu skor landscape-nya itu lebih dari 174, dan hutan produksi tetap terbatasnya itu skor landscape-nya itu kurang dari sama dengan 174 dan skornya lebih dari 124. Lalu hutan produksi tetapnya itu skor landscape kurang dari sama dengan 124. Nah, kita pilih table option, lalu klik add file, terus untuk name-nya itu status kawasan, type-nya itu text, terus file properties-nya itu 25, kita klik OK. Lalu akan muncul kolom status kawasan. Nah, untuk mengisi kolom status kawasan itu kita pilih table option, lalu klik select by attributes. Nah, akan muncul kayak gini. Nah, pada select by attribute ini kita klik 2 kali pada bagian skor total, kita klik tanda kurang dari, lalu tulis sesuai dengan kriteria, lalu apply. Dan rumus yang digunakan itu untuk hutan lindung itu skor total kurang dari 174, hutan produksi itu terbatas itu skor total. Selanjutnya kita klik kanan kolom status kawasan dan pilih File Calculator, kita klik Yes. Nah, karena skor totalnya itu kurang dari sama dengan 124, masuk dalam status kawasan hutan produksi tetap, maka kita tulis hutan produksi tetap, lalu kita klik OK. Nah, lakukan ini sampai semua kategori terisi. Nah, selanjutnya kita akan buat layout data. Pertama-tama
untuk kita menampilkan data itu kita klik kanan pada save file, data overlay, kita pilih properties, lalu pilih simbol klik kategori lalu unique value pada kolom value, lalu pilih status kawasan. Nah, lalu klik add file values pada color ramp dan pilih warna yang diinginkan, lalu klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan label, di mana kita klik kanan pada save file pada overlay, lalu klik label features, lalu kita klik kanan pada save file data overlay, lalu kita klik properties. Nah, pilih labels pada label file, pilih status kawasan, lalu klik placement properties. Nah, pada place properties ini kita pilih seperti yang terdapat pada layar. Kita pilih OK, lalu apply. Nah, lalu layout peta. Nah, untuk layout petanya kita pilih klik file, lalu pilih page and print setup. Nah, pada mapper size ini kita dapat mengatur ukuran itu pada orientation. Kita dapat mengatur bentuk kertas yang kita gunakan. Nah, saat ini kita menggunakan bentuk landscape, lalu klik OK. Pilih view pada toolbar, lalu klik layout view. Selanjutnya kita dapat menarik garis yang terdapat di kotak merah pada gambar dengan menyesuaikan ukuran peta. Nah, terus atur skala untuk mengatur besar gambar yang akan ditampilkan. Pengaturan skala itu dapat dilakukan di bagian toolbar. Nah, pada bar skala kita dapat mengatur skala yang kita inginkan. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan skala 1:120.000 yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menampilkan data. Nah, untuk pemberian judul pada peta kita bisa buat klik insert lalu pilih title. Nah, kita isi dengan peta penentuan kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Kita klik OK. Untuk melakukan edit pada judul, kita menggunakan toolbar draw, klik pada pengatur ukuran, dan font yang digunakan tabel, miring, dan garis bawah. Seperti ini, dan pemilihan arah mata angin. Klik insert lalu pilih not raw, terus kita klik OK. Nah, kita bisa mengatur ukurannya. Terus pemberian skala bar dan skala teks. Itu terdapat beberapa pilihan. Yang pertama kita klik properties, pada gambar. Nah, kita dapat memilih pada division units ingin dalam bentuk satuan kilometer, terus ada meter, dan lainnya. Nah, pada label ini kita dapat mengatur label digunakan kilometer atau km, meter, atau m. Dan jika sudah, klik OK. Selanjutnya pemberian legenda atau keterangan. Itu dengan cara klik insert pada toolbar lalu pilih legends. Nah, isi legend items dengan cara memindahkan data yang terdapat di map layer yang akan digunakan sebagai data legenda. Lalu kita klik tanda ini atau kurang dari, maka secara otomatis data tersebut akan berpindah ke legend items, lalu klik next. Nah, legend title itu isinya keterangan, color, size, dan font itu dapat diatur sesuai keinginan. Kita next, terus klik kanan, kita klik convert to graphic, selanjutnya klik kanan lagi, klik yang default, terus setelah itu kita hapus data overlay dan status kawasan, lalu dirapikan dulu. Nah, selanjutnya itu untuk blok surat keterangan itu klik kanan dan pilih group. Tampilannya seperti ini. Nah, pemberian informasi seperti data itu klik insert pada toolbar pilih teks. Nah,
keterangan itu yang kita gunakan itu adalah sumber data, pembuat peta, dan proyeksi peta. Pada kolom klik itu masukkan informasi yang kita tambahkan yang tadi, lalu klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Lalu pemberian grid itu dilakukan dengan cara klik data save file, lalu klik kanan, lalu pilih properties. Nah, pilih grid, new grid, terus measure grid, lalu next. Pilih grid and label, terus klik next, lalu OK. Nah, pada data save file itu kita klik kanan, lalu pilih properties. Nah, data frame properties itu ada properties, terus reference system properties, additional properties, grid label properties, number format, terus number format properties dari 6 digitasi menjadi 0, lalu klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Nah, pemberian garis tepi itu pada peta atau rectangle itu pilih insert, pada toolbar baru, lalu klik netline. Nah, pilih place around an element, lalu kita klik OK. Nah, tarik garis hitam itu menuju ke garis tepi peta. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mengekspor data peta dilakukan dengan cara klik file pada toolbars, lalu pilih export map. Nah, ekspor data itu sudah dengan folder penyimpanan. Misalnya file namanya itu peta kawasan Taurawar dengan save as type-nya itu JPEG atau JPG, resolusinya itu 300 atau langsung kita klik save. Dan hasil akhirnya seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.